Siapa pemain yang paling berpengaruh di kamar ganti atau secara keseluruhan di tim saat itu sebenarnya? Waktu itu pasti masih Bang Pamungkas ya. Bang Oh Pamungkas iya, dan Firman, mereka Firman. berdua. Dia mencoba mengambil bola, pemain strikernya kakinya ke depan, jadi pull masuk di kepala. Aduh, Jadi ini jadi Peter Cech. Peter Cech. Jadi begitu langsung masuk, Ah. saya masih ingat si Wahyu Tri cuma bilang gini, bagian kiri nggak kerasa. Berbicara dengan sosok yang satu ini tidak terlepas dengan perannya di tim nasional Indonesia pada saat AFF 2010. Saat itu, sosoknya memang belum begitu terkenal tetapi sudah banyak mendapatkan perhatian. Saya perkenalkan, tidak asing lagi, Matias Ibo. Selamat siang, bro. Halo bro, apa kabar bro? Sehat-sehat, apa kabar? Baik kabarnya. Gimana? Apa kesibukannya yang segudang ini sampai akhirnya sekarang saat pandemi sibuk dengan apa nih? Wah, selama pandemi ya menyesuaikan diri ya sama kayak semua orang. Jadi terutama dan komunitas yang sekarang komunitas lebih banyak di arah lari dan kegiatan yang berhubungan dengan fitness dan gym. Tapi berhubung semua tutup jadi menyesuaikan diri dan lebih banyak ke secara online. Kalau olahraganya sendiri ya harus sendiri memang sekarang. Oke, kita tadi di opening ngobrolin masalah sesuatu peran yang saat itu tahun 2010 masih sangat awam. Saya sendiri mungkin melihatnya fisioterapi itu mungkin saat 2010 kayaknya mungkin lebih dikenal ada sesuatu hal yang mungkin lebih sering dilakukan di rumah sakit, ya kan, fisioterapi itu. Tetapi sosok Matias memang saat itu menjelma nih, akhirnya menjadikan sepak bola khususnya dan olahraga pada umumnya lebih akhirnya mengenal tentang fisioterapi. Mungkin bisa dijelaskan juga nih dulu Matias, hal apa yang tentu susah, tapi ketika memperkenalkan ke timnas atau PSSI seperti apa? Ya itu sebenarnya awalnya memang pekerjaan rumahnya banyak ya, karena udah disebut memang sesuatu yang baru dan betul fisioterapi memang di awalnya waktu kuliah pun lebih banyak dikenal dengan pekerjaan di rumah sakit atau di tempat rehabilitasi atau untuk usia lanjut. Tetapi memang waktu kuliah saya memang udah mengambil jurusan olahraga karena itu memang ada khusus untuk menangani masalah cedera dan juga sekaligus untuk mengembalikan fisiknya. Jadi kalau misal dengan term yang sekarang kita pakai adalah return to play-nya kan setelah cedera. Nah, bagaimana memperkenalkannya sebenarnya ini untuk ke PSSI-nya tahun 2010 juga mungkin sesuatu yang tidak pernah dipikirkan ya. Karena sebenarnya waktu ke Jakarta menemani seorang teman ya, Coach Timo kita pasti udah tahu. Dia kebetulan waktu itu memang diminta untuk melatih salah satu bagian dari timnas dan saya menemani dia ke sini. Dan kemudian berbicara banyak dengan Ketua BTN pada saat itu Pak Iman Arif. Ya kita berbicaranya santai aja, tapi akhirnya karena memang dia memiliki ketertarikan dengan Milan Lab pada saat itu, jadi AC Milan. AC Milan ya, dengan Milan Lab atau apalah waktu dia sebutkan. Dan di situ banyak sekali pembicaraan mengenai sport science. Nah, salah satunya adalah mengenai fisio. Jadi saya menjelaskan dengan profesi saya. Jadi bukan hanya sekedar di rumah sakit kita berurusan dengan kursi roda atau dengan keras atau tongkat penyangga, tapi benar-benar kita memegang pemain, melihat kondisi cedera mereka dan memberikan mereka pelatihan khusus. Jadi bukan dari sisi pelatihan juga atau gym, tapi masuk ke arah nutrisinya, secara pembangunan mental. Nah kemudian beliau tertarik dan kemudian menawarkan posisinya di timnas. Nah yang membuat menjadi lebih mudah karena pada saat itu bersamaan ada Coach Alfred Riedel yang datang. Jadi pada saat Coach Alfred Riedel datang, kami di Jakarta, kami ngobrol dan beliau langsung bilang ya saya perlu dan kemudian langsung masuk ke timnas pada saat itu. Oke, sebenarnya tadi gue sedikit intro itu agak sedikit basa-basi gitu ya. Ngejemput di bandara sebenarnya tepatnya. Betul. Ini ada di belakang karena kebetulan sama rekan kita Coach Timo tuh gue udah kenal cukup lama gitu ya. Terus di belakangnya ada sosok bule nih gitu. Terus lucu di mobil ngomongnya bahasa Inggris juga semuanya ternyata dan dijawab lagi sama Matias gitu jadinya kayaknya nih orang nggak bisa bahasa ya, kita ngomong Indonesia, bahasa Inggris ya kan bahasa Inggris terus kita. Nah setelah itu proses tersebut akhirnya bisa mengantarkan masuk menjadi bagian timnas. Nah 2010 ketika timnas punya fisioterapi itu sebenarnya sudah dikatakan terlambat ya buat Indonesia sendiri ya kalau di compare sama
dunia luar? Sebenarnya kalau untuk kita sendiri memang mungkin terlambat ya, walaupun kita sudah memiliki fisioterapi sebelumnya karena saya bekerja dengan Izar Lubis. Oh, oke. Dia udah ada sebelumnya dengan Persija ya, Oke, oke. Izar. Jadi sebenarnya udah ada, Ya. hanya saja mungkin belum keangkat pada saat itu. Jadi kalau kita lihat di dunia luar, misalnya saya di Belanda pada saat itu karena kuliah, sebuah tim dari amatir itu mereka sudah memiliki 2 atau 3 fisio di lapangan. Jadi Amatir. iya, amatir. Kita bicarakan yang Amatir tim. pemain amatir yang separuhnya mereka harus bekerja di luar sepak bola. Sepak bola itu untuk Sabtu Minggu aja. Nah, itu udah ada 2-3 Oke. fisio. Jadi satunya bekerja di lapangan, satunya di gymnya, dan satunya all around gitu. Jadi ya kalau untuk timnas ya memang udah telat pada saat itu. Dan sering banget fisio itu sama dengan tukang Tukang pijat. pijat, yes. Mari pijat bersama ya. Nah, itu sebenarnya kembali lagi itu teknologi-teknologi yang mungkin waktu itu gue masih ingat banget tuh waktu itu di suatu ruang meeting itu Matias langsung mengeluarkan magic tape. Magic tape, betul. Tape warna-warni ya. Sekarang Tape udah di warna-warni. mana-mana tuh. Ya. Saat itu memang masih baru banget ya kalau itu buat Indonesia ya. Betul, waktu itu kita belinya pun harus impor dari Australia dan Singapura karena belum tersedia Oke. di sini. Dan langsung diperkenalkan ke pemain-pemain dan mereka very happy pasti. Very happy dan ada yang takut juga karena nggak tahu itu apa. Dan emang peraturannya belum diatur juga sama FIFA atau badan peraturan sepak bola saat itu karena kan masih warna-warni ya. Betul. Jadi kalau sekarang udah nggak boleh ya, harus sesuai dengan warna, betul. Oke. Nah, sebenarnya kalau misalnya mau pengen tahu nih sebenarnya tugas utama seorang fisioterapi itu apa sih? Oke, kalau kita bicara dalam konteks olahraga, yang pertama tentu saja menjaga kebugaran ya. Jadi itu bekerja erat atau bekerja dekat dengan pelatih fisik. Pelatih fisik memberikan latihan secara umum, meningkatkan endurance-nya, VO2 max-nya, kekuatannya. Nah, sedangkan fisioterapi di situ masuknya dengan pelatih fisik, dia membantu untuk melatih secara spesifik. Misalnya pemain A, dia memiliki kekurangan di lututnya. Nah, kita memberikan latihan spesifik di lututnya. Oke. Jadi latihan detailnya itu fisioterapi yang pegang. Itu yang pertama. Yang kedua ya tentu saja sesuai dengan profesinya, itu untuk memberikan program latihan buat mereka yang cedera. Jadi kalau pemain itu tidak fit atau mengalami benturan atau misalnya ankle-nya bengkak, nah itu akan diberikan penanganan secara khusus. Nah yang ketiga ya kalau udah ada cedera, tentu saja kita harus meminimalisasi potensi terjadinya cedera. Jadi itu udah dimonitor dari situ. Jadi itu tiga main job dari fisioterapi sebenarnya. Kalau kita mau ngomongin masalah struktur dalam sebuah tim, ada dokter, ada measure, itu terus kemudian fisio juga akhirnya ada hubungannya seperti apa tuh? Kalau dalam sebuah tim ya itu memang kita melihat ya kalau di luar tim kepelatihan dari pelatih dan asisten dan manajernya ya dari dokter dia sebagai kepala yang pasti dia kepala, dia memegang dari sisi medicalnya. Kalau pemain itu sakit misalnya ada demam membutuhkan obat-obatan atau misalnya perlu mengirimkan pemain itu ke rumah sakit untuk mendapatkan MRI, nah itu tugas dari dokter. Jadi mereka yang melakukannya. Tapi itu semua dikomunikasikan dengan masternya, dengan visionya. Jadi kita selalu bekerja melihat ini bisa di-handle nggak? Kalau bisa di-handle, kita handle. Kalau nggak, kembali ke dokter, ke rumah sakit. Seperti begitu. Oke. Kembali ke 2010. Bro Matias ini sering banget tertangkap kamera. Apalagi dulu. Itu dulu memang dipotong atau enggak sih? Enggak. Itu memang ada yang potong. Saya pesan yang kutung waktu itu. yang kutung ya? Ada. Nah, reaksi pemain... official team, pelatih ataupun sampai media terhadap jabatan fisioterapi saat itu seperti apa? Karena waktu itu kan kita lagi benar-benar boom banget ya tentang sepak bola pada umumnya tuh. Ya mungkin keuntungannya karena waktu itu memang masuknya bersama Alfred Riedel ya. Jadi dia sudah memperkenalkan dulu dan begitu setiap kali kita briefing baik itu di lapangan atau di pinggir dia selalu bilang yang cedera latihan terpisah dengan Matias, dia bilang gitu karena fisio. Jadi nggak boleh ikut latihan inti dan di situ saya mengkomunikasikannya langsung dengan Wolfgang sebagai asisten pelatih dan juga Alfred Riedel. Jadi sebagai pemain mereka sudah tahu ada fisio karena ada Izar juga. Tapi mereka juga mulai mencari-cari nih, oh ini ada sesuatu yang baru. Jadi itu kita sama-sama lah mencoba mencari jalan tengahnya. Oke. Nah, kita bicara masalah non-fisioterapi sekarang. Bicara tahun 2010, AFF khususnya. Ya. Momen apa yang paling mengesankan nih, Bro? 2010, momen apa paling mengesankan? Kayaknya final deh. Final ya lawan Malaysia. Apa tuh? Leg kedua yang kita balik ke Indonesia udah kalah 3-0 mengejar keunggulan tuh kayaknya satu Indonesia tumpah. Bis nggak bisa sampai GBK. Kita harus jalan kaki sepanjang 100-200 meter lah menuju stadion dan itu
itu kayaknya jalan terpanjang karena kan supporter kita yang luar biasa ini sampai masuk membludak. Dan dulu kan Albina tuh ya biasanya kan ya, menuju pintu merah itu bis udah sampai masuk ke Selasar itu kita masuknya dari yang yang dari sultannya. Oh, mereka sengaja harus membuka pagar dari itu situ. supaya bis bisa masuk, dan itu pun nggak bisa. Itu jalan kaki dikawal habis-habisan. Dikawal sama polisi lah, ada tentara lah. Ya kita pikir mungkin ada barakuda, tapi kayak barakuda juga nggak bisa lewat karena itu manusia semua di depan. Oh ya? Jadi harus dipecah. Jadi itu suatu momen yang berkesan karena kan ya kita kan melihat di TV nih kalau ada final dan semua, tapi supporternya itu yang membuat paling berkesan. Kalau masih ingat, kita bicara tentang menuju kesuksesan, ya sebenarnya nyaris sukses total ya karena kita kalah di final. Tapi sebenarnya seberapa panjang sih sebenarnya persiapan waktu itu tuh AFF 2010? Itu kita mulai pembicaraannya bulan April waktu Alfred tanda tangan kontrak. Jadi dia bulan Mei sudah mulai dengan seleksi pemain. Jadi pada saat itu seleksi pertamanya dilakukan di Makassar. Jadi untuk pemain-pemain dari wilayah timur Indonesia supaya lebih gampang. Kemudian baru yang kedua baru di Jakarta. Jadi sudah mulai sedini dari bulan Mei tahun 2010. Jadi sudah cukup panjang, walaupun pada saat itu kompetisi memang berjalan dengan sangat bagus ya, kalau kita bisa katakan pemain-pemainnya cukup banyak, makanya dia pengen mengumpulkan mereka. TC-nya nggak panjang, cuma 2 hari. 2 hari full. Jadi 2 hari full, saya itu pulang, dicoret lagi ya, siapa yang dipanggil lagi, terus digodok lagi. Setelah saat seleksi sampai menuju ke AFF, mungkin orang-orang juga masih melihat bahwa ini another timnas gitu ya, belum begitu menyihir. Tapi akhirnya begitu AFF kan luar biasa kan atensinya. Dan kita bicara masalah megahnya atau betapa betul-betul sakralnya GBK. Momen pertama kali ketika penonton tuh banyak di stadion, Matias masuk nangani pemain cedera, gimana tuh rasanya? Kayaknya belum fokus ke penonton ya. Waktu kan pertandingan pertama kita tuh melawan Malaysia kalau nggak salah. Menang gede. Kita menang 5-1. Ya karena pertandingan Malaysia udah dikasih tahu nih, kalau Malaysia tuh musuh bebuyutan. Jadi stadion itu langsung full di pertandingan pertama. Jadi itu mungkin sesuatu yang baik ya buat bola kita, karena kita nggak melawan, maksudnya bukan melawan Laos atau Kambodia pada saat itu. Jadi pada saat masuk ke lapangan ya memang nggak memikirkan penontonnya dulu, tahu tuh sangat ribut dan itu di kandang. Jadi kan mereka selalu support kita kan. Jadi begitu datang ya secara langsung fokus ke pemainnya. Jadi nggak terlalu memikirkan apa yang terjadi di luar. Oke, nah kalau misalnya kita bicara masalah kondisi antara pemain, situasi di kamar ganti, mungkin betul-betul overhype gitu kan. Misalnya benar-benar setiap pertandingan dinanti, termasuk saya sendiri gitu, nyari tiket kan susah banget tuh. Apalagi zamannya belum ada, ya udah sih udah online, tapi online-nya waktu ketika masuk ke babak semifinal atau final tuh juga udah kayak servernya down. Harus ngantri sehari sebelumnya di stadion ya panjang. Tapi di kamar ganti tuh situasinya seperti apa? Lagi kan Coach Alfred saat itu asing, terus mungkin kendala bahasa, atau apalagi kan Matias mungkin juga berfungsi 2 mungkin kayaknya, fisioterapi dan juga translator. Nah, saya untungnya pada saat itu karena yang dengan Alfred, Wolfgang adalah penerjemah utama. Jadi aman, tapi tetap aja untuk pendekatan pemain 1-2 harus memperjemah, plus ada Irfan Bahdim juga kan pada saat itu dengan bahasa Belandanya, jadi double job. Tapi kalau di ruang ganti sih pemain-pemain pada excited, masing-masing memiliki polanya sendiri. Ada yang benar diam cuman fokus dengan musiknya, ada yang bercanda, terus last minute semua masuk ke lapangan itu juga ada. Tapi sebenarnya kondisi dalam ruang ganti sangat meriah. Siapa pemain yang paling berpengaruh di kamar ganti atau secara keseluruhan di tim saat itu sebenarnya? Waktu itu pasti masih Bang Pamungkas ya. Bang Pamungkas dan Firman, mereka berdua. Jadi Christian Gonzalez juga, tapi karena kendala bahasa pada saat itu juga. Tapi lebih banyak memang BP dan Firman. Oke, sekarang mungkin mau coba mengkupas, ada beberapa hal yang mungkin kita bicara masalah di balik layar nih. Ketika turnamen itu kan biasanya luar biasa ya, jadwal padatnya. Betul. Banyak yang cedera nggak saat 2010 itu sebenarnya? Cedera yang terjadi sebenarnya minor ya, tapi minor yang menyebalkan. Jadi benturan misalnya. Jadi kan kalau misalnya benturan kakinya biru itu hanya bisa nggak bisa dikasih latihan. Jadi harus didiamkan, nggak boleh mereka nggak boleh kemana-mana, harus beristirahat. Jadi itu yang paling menyebalkan. Tapi memang banyak, terutama memasuki pertandingan ketiga dan keempat, karena kan mereka latihannya pertandingan terus recovery 1 hari, kemudian latihan lagi, pertandingan lagi. Jadi mulai tuh otot-otot yang mulai berpengaruh.
Tetapi kalau yang bagusnya kita di pertandingan ini memang pemain-pemain sangat fit karena 8 minggu sebelum AFF itu yang TC-nya di mana para pemain sudah fix. Itu memang latihan dan periodisasi yang diberikan oleh Alfred Riedel sangat bagus pada saat itu. Jadi latihannya nggak ada yang cuma sekali sehari, itu nggak pernah sama, selalu berbeda-beda. Jadi itu buat kondisi pemain juga sangat bagus. Oke. Nah, yang momen tidak terlupakan menangani pemain siapa saat cedera? Spesifik kalau itu M. Nasuha ya, yang kepalanya sempat bocor di lapangan. Itu juga karena di situ kalau misalnya di luar lapangan kita bisa ngambil waktu, tapi di lapangan pelatih udah lihat waktu dia nggak boleh terlalu lama di luar, harus 1-2 menit harus beres, jadi harus dengan cepat di kepalanya dibobat dan semua itu. Kemudian Firman Utina juga karena dia mengalami cedera lutut pada saat itu kan. Jadi memang harus dari game ke game itu memang dia harus fit, dia sangat dibutuhkan di lini tengah bersama Bustomi, jadi harus fit antara 2-3 pertandingan. Jadi memang lumayan banyak kerja yang kita lakukan dengan Firman. Di luar 2010 cedera terparah siapa yang ketika di lapangan ditangani? Kalau misalnya kejadian sepak bola kan kontak fisiknya nggak terhindarkan. Pengalaman siapa selama jadi Kalau akut itu pertandingan yang pada saat kita sedang ada turnamen Al-Nakbah di Palestina. Itu dengan Wahyu Tri. Jadi sebagai kiper dia ini 50-50, nggak ada yang salah. Dia mencoba mengambil bola, pemain strikernya kakinya ke depan, jadi pull masuk di kepala. Aduh. Jadi jadi Peter Cech. Jadi begitu langsung masuk, saya masih ingat si Wahyu Tri cuma bilang gini, bagian kiri nggak kerasa. Langsung dia langsung bilang gitu. Bagian kiri nggak kerasa. Jadi kalau udah bagian kiri nggak terasa itu otomatis mikir aduh leher patah lah, ada sesuatu yang serius karena kan otomatis syarafnya kan. Tapi setelah diperiksa pada saat itu saya pegang kepalanya, nggak ada darah, nggak ada apa-apa, tapi tiba-tiba jempol ini masuk di kepala, jadi ternyata ada pull yang masuk ke dalam kepalanya. Jadi itu salah satu momen yang crap gitu kan. Jadi ya langsung dibawa ke rumah sakit, dan kebetulan pada saat itu memang ada dokter spesialis ahli kepala dari Jerman sedang memberikan lecture di rumah sakit di Ramallah waktu itu. Jadi memang betul-betul waktunya pas. Ya betul. Pas. Jadi dokter turun tangan si Jerman tersebut ya. Ya betul. Dan tapi yang menyenangkan karena tim medis dari Palestina waktu itu mereka cuma santai aja, mereka bilang ini cuma kepala doang katanya kayak gitu. Ya cuma kayak jangan gitulah sir, mereka udah terbiasa lebih serius kan. Iya benar juga. Tapi ya sekarang kalau lihat Wahyu masih main ya bersyukur aja masih bagus. Waktu mikir aduh ini dan kepalanya, terus dia sempat cari helm di mana ya untuk main lagi kayak gitu. Dan ya. Tapi saat itu dia udah out, nggak main lagi kan? Udah out of the tournament. Okay. Bahkan sempat dipertimbangkan mungkin dia harus tinggal di situ mungkin 2-3 minggu karena kan belum boleh terbang. Karena kan kepalanya memang harus digunting sedikit, harus untuk dikembalikan lagi pecahannya. Wow. Jadi itu lumayan serius. Wow, gitu. Luar biasa. Wahyu Tri sekarang masih solid. Masih solid sebagai kiper yang luar biasa malah. Jadi memang mental mempengaruhi juga betul. Nah, kalau misalnya kita ngobrolin fisioterapi di mungkin klub olahraga gitu ya secara luasnya. Tapi sekarang kita bicara di Liga Indonesia. Ya. Hampir semua klub sekarang bagusnya memberikan persyaratan ataupun meng-hire fisioterapi jabatan memang harus spesifik. Menurut gimana bro? Menurut sebagai pandangan hal tersebut? Itu sangat bagus sih, karena itu sangat menurunkan potensi terjadi cedera di antara pemain. Yang pertama juga dari sisi budgeting ya. Jadi untuk secara klub mereka juga nggak perlu mengirimkan pemainnya ke rumah sakit atau ke praktek di luar klub bola, karena di klubnya sendiri sudah memiliki seorang yang bisa menangani cedera, memberikan perawatan kepada pemain-pemainnya. Plus kalau pemainnya sudah mengenal visionya juga mengenal mereka, dan mereka menghabiskan waktu hari demi hari, seminggu, sebulan, setahun, mereka udah tahu nih kondisi masing-masing secara nggak langsung. Jadi itu sebenarnya sesuatu yang sangat bagus yang diperlukan klub. Jadi kalau terjadi sesuatu yang serius, bukan hanya dokter tapi bisa dibantu oleh fisio juga. Jadi itu load-nya sangat berkurang situ buat tim dokter juga. Oke, dulu ketika akhirnya memfokus mau jadi fisioterapi, kebetulan atau memang sudah direncanakan? Nggak pernah direncanakan sih. Jadi akhirnya berangkat ke Belanda dulu? Sebenarnya saya di Inggris dulu. Ke Inggris dulu 4 tahun. Ya lebih tepatnya di Belfast ya. Setahun di London, 3 tahun di Irlandia Utara.
Jadi sebenarnya di situ memang di situ masih bekerja dengan anak youth, dan ketertarikan saya pada saat itu lebih ke arah hubungan internasional, foreign affair ya. Oke. Lebih ke nggak ada hubungannya sama sekali dengan dengan fisioterapi. Cuman kemudian karena di situ memang bermain bola, apa kita sebutkan Sunday League ya, bermain di situ. Jadi masih happy, masih main, masih kerja sampingan. Nah, di Sunday League pun ada fisionya. Nah itu awal ketertarikan saya dengan fisio, karena melihat nih suka main bola, suka olahraga, terus fisionya kayaknya happy mengerjakan, memberikan pelatihan, merawat cedera, terus ngobrol-ngobrol, terus dia menyarankan kemudian untuk melakukan kuliah itu, karena kan ya sebagai orang Indonesia pada saat itu cuma 3 profesi yang kita tahu, pilot, pengacara, dan dokter. Udah, that's it. Yang lainnya nggak tahu, nggak ada apa-apa. Cita-cita dari kecil ya? Cita-cita dari kecil. Jadi dari awalnya dari situ, kemudian mulai mencari tempat kuliah. Di Inggris sedikit lebih ribet pada saat itu karena terlalu banyak peraturan atau paperwork. Kemudian menyarankan coba aja Belanda, karena Belanda pada saat itu ada top 3 di dunia sebagai fisionya selain Australia dan Amerika. Kanada, Australia, dan Belanda. Mereka top 3. Kemudian saya cari. Nah, saya berangkat ke Belanda, kemudian masuk ke salah satu universitas di situ. Mereka ada open day. Langsung ngobrol sama kampusnya, mereka bilang dari Indonesia, just translate your ijazah SMA. That's it. Jadi sebagai anak SOS bisa kuliah di anak SOS dulu, anak SMA SOS, terus akhirnya ngambil bagian medicine tuh kan agak lucu sih. Tapi mereka terima, akhirnya sampai ke sini. Berapa tahun? 4 tahun untuk fisio, kemudian 2 tahun untuk master di sport fisionya sendiri. Oh, jadi udah langsung ambil master. Langsung lanjut ke spesialisasinya. Terus sempat part-time mungkin di klub sepak bola di Belanda nggak? Saya bekerjanya di utara ya, jadi part-time-nya tuh sebenarnya bukan Heerenveen-nya, tapi sebagai salah satu feeder club dari Heerenveen, salah satu klub kecil di tempat saya tinggal pada saat itu. Terus gimana sih sebenarnya perbedaannya tuh kalau ngomongin masalah penanganan cedera dari sisi masalah di Indonesia sama di Belanda lah saat itu? Kalau yang membedakan tuh karena di sana pemainnya udah tahu ya. Karena mereka dari kecil ya, dari akademi, dari kecil mereka di SSB udah diajarkan tuh. Kalau ada cedera ke fisio, kalau ada masalah gizi ke sana, jadi mereka dari kecil memang sudah di built in untuk pengetahuan untuk cari siapa. Jadi pada saat bekerja dengan mereka pun udah tahu. Jadi mereka kalau misalnya, wah hamstringku nggak enak nih, mereka langsung ke fisio, mereka nggak akan cari yang lain. Itu perbedaan yang paling besar. Bro, waktu di timnas itu ngalamin berapa kali pergantian pelatih ya? Coba kita list ya. Ayo kita mulai. Yang pertama itu Alfred Riedel, langsung. Yang pasti. Kemudian setelah Alfred kita pindah ke Pak RD sebentar. Coach RD. Kemudian ada Wim Rijsbergen. Setelah Wim Rijsbergen itu ada Neil Meijer. Neil Meijer. Kemudian setelah Neil Meijer tuh ada Jackson. Terus ada Pak RD lagi. Kemudian Aji Santoso sempat. Setelah Aji Santoso balik ke Jackson lagi. Nah itu yang terakhir. Oh, itu selama keterlibat. Jadi cukup lumayan bekerja sama dengan beberapa pelatih ya. Betul. Nah kalau misalnya ngomongin masalah kita bicara masalah dari sisi programnya pelatih misalnya, ada perbedaan nggak melihat dari beberapa pelatih timnas tersebut terhadap programnya Matthias sendiri? Kalau program pelatih sih mereka berbeda-beda ya, mereka punya karakteristiknya masing-masing. Pelatih asing apalagi, mereka sangat direct. Alfred Riedel tuh sangat disiplin, dan dia itu direct, disiplin, tetapi enak buat pemain. Maksudnya di lapangan, tapi di luar lapangan yang kita mungkin mengenal sosok Alfred Riedel tidak pernah senyum, tapi di luar lapangan ruang ganti dia selalu ketawa, bercanda gitu. Jadi itu memang dia. Wim Rijsbergen beda lagi, dia lebih menggunakan bahasa Inggris yang kalau dalam budaya Indonesia itu kurang tepat lah kata-katanya. Agak sedikit straight ya? Agak sedikit straight, terlalu straight mungkin terlalu straight. Kalau pelatih Indonesia ya mungkin itu beda lagi karena mereka juga sudah mengenal pemainnya, pemain-pemain sudah bekerja di bawah mereka. Jadi perbedaan tuh ada, tapi ya baik lokal maupun asing juga sebenarnya dapat ilmu dari mereka. Itu ada sering komunikasi nggak sih, mereka nanya atau nggak, misalnya Bro Matthias juga merekomendasi nih si pemain ini mungkin cuma 45 menit, 60 menit atau nggak boleh main sama sekali? Kalau dari sisi kebugaran ya kita bicara, jadi untuk tim meeting sebelumnya misalnya ada cedera bilang ini ataupun nggak usah di pertandingan, di latihan aja kayaknya dipisah aja dulu, ingin bekerja lebih lanjut misalnya dengan Firman Utina di AFF 2010 pengen bekerja sedikit lebih lanjut dengan dia di luar lapangan untuk mengembalikan kondisi kakinya begitu.
Bocoran sedikit lah, coba kita ngomongin masalah bocoran-bocoran yang dikeluhkan sama pelatih asing nih, terutama nih tentang sepak bola Indonesia. Yang pertama paling sering, yang kedua itu adalah makanan. Eh, Susah. Kalau untuk mereka sendiri sih, kalau Wim yang paling bermasalah dengan makan. Kalau dari dia ya, tapi Iya. kalau terhadap pemain, mereka tuh cuman nggak ngerti. Hotel, kalau si Alfred selalu bilang, ini hotel sudah menyediakan begitu banyak makanan dari semua negara, itu makannya enak-enak, tapi mereka datang ke sana nggak mau makan karena nggak ada nasi misalnya. Terus mereka pernah kejadian Alfred Riedel waktu kita di salah satu hotel di Jakarta, TC-nya setelah makan dia melihat nggak ada yang makan, tapi dibubarkan. Ternyata semua pemain turun ke basement 2 kan, cari ayam goreng lah, tempe penyet lah. Nah kebetulan di samping situ tuh ada minimart. Nah Alfrednya kebetulan juga pada saat butuh, dia turun ke bawah, dia lihat semua pemain sedang makan gak sehat, wah itu langsung lecture umum di tempat itu. Wow. itu salah satunya yang dikeluhkan. Sambel bro. Sambal kerupuk, nasi padang ya kan. rendang. Nah itu tuh mau bicara masalah itu juga tuh sebenarnya. Karena memang negara ini ya budayanya seperti itu, kulturnya gitu ya. Tapi sebenarnya apakah dari lahir kalau udah terbiasa makan makanan-makanan tradisional, ini kita ngomongin nggak cuma sepak bola, berarti kan nutrisi dan yang lain-lainnya. Apakah itu juga menentukan performa atlet sebenarnya? Sebenarnya ini kan mereka kalau udah terbiasa sebenarnya tidak terlalu masalah ya. Mungkin saya bisa berikan contoh pada saat saya bekerja di Semen Padang. Oh ya. Pada saat Semen Padang, tantangan berat. Tantangan. Makan paginya nasi Padang, makan siang nasi Padang, makan malam nasi Padang. Udah 3 kali sehari. Nah itu kan mikirnya, waduh anak-anak 3 kali sehari makan nasi Padang nih gimana? Tapi pada dasarnya mereka tubuhnya juga oke, mereka bisa berlari dengan baik, performa jadi oke. Jadi kalau udah terbiasa dari kecil, sebenarnya itu nggak ada masalah. Tapi ya dari situ mungkin harus diberikan edukasi bahwa cara memilihnya, kapan memilih yang ada lebih banyak karbohidratnya, kapan memilih banyak proteinnya, kapan oke deh boleh yang ada lemaknya sedikit gitu. Jadi mana yang lebih banyak ke tips-tips, mana yang dihindari dan mana yang tidak. Tapi untuk pengganti semuanya nggak perlu sebenarnya. Iya, karena negara ini kan negara kaya gitu kan. Dari Aceh sampai Papua, semua makanan juga luar biasa nikmatnya. Dan berbeda-beda. Iya, dan mungkin adalah salah satu menurut pendapat pribadi saya, kalau misalnya ada pemain atlet Indonesia berkarir di Eropa atau pokoknya di negara lain, challenge yang paling berat sebenarnya bukan bahasa, bukan udara. Makanan. Karena variasi makanannya sangat sedikit. Ya kan? Iya. Kita sebagai turis aja kalau misalnya ngobrol kan udah hari ketiga tuh udah pasti nyari nasi, udah betul, susah pasti. ya kan. Nah, atlet menjadi tantangan tersendiri. Dan nasinya pun beda kan rasanya. Nah, benar. Nah, sekarang kita bicara masalah aktivitas sekarang. Mungkin akurat tim yang follow Instagramnya Matias, lihat ini orang sebenarnya maunya jadi apa gitu. Setelah Visio sendiri masih kan ya? Masih. Lebih ke arah spesifik ke penanganan cedera per program latihan sih. Jadi yang benar-benar hampir tidak menggunakan alat lagi, tapi benar-benar dari sisi biomekanisme pergerakan latihan. Terus kemudian kita lihat, dan karena memang kita sudah sangat berteman lama, jadi mengenal Matias, tiba-tiba memilih untuk maraton nih. Maraton, berlari. Itu mimpi waktu itu kayaknya. Karena akhirnya jadi kehilangan seorang teman makan. Biasanya kalau pagi-pagi kita udah nyari soto dan yang lain. Hati ampelannya bisa satu mangkok banyak gitu ya. Itu kenapa waktu itu? Memang setelah bola yang terakhir waktu itu dengan PS Tira ya, TNI. Itu terakhir, kemudian setelah itu bilang break dulu deh karena kan pekerjaan di luar bola juga lumayan udah ada dari sisi ada seminar lah, ada workshop, terus pelatihan. Jadi kemudian kalau dengan tim bola kan berarti kan harus committed 24 jam, terus banyak travelnya. Jadi dengan klien yang udah ada nggak bisa ditinggal juga. Jadi ya udah deh, fokusnya shifting dulu ke arah pekerjaan di luar sepak bola. Nah dari situ kebetulan banyak memang yang teman-teman yang ikut berlari. Jadi mulai nih karena kan kebetulan dari sisi komunitas, dari mengajar, masuknya ke komunitas lari. Itu dengan salah satu brand minuman di Indonesia ya. Jadi kita mulai dari situ mengajarkan lari, pola latihannya, fisiknya, medical. Nah karena mengajarkan ya sama nih, kalau kita mengajar sesuatu paling enak olahraga itu kita melakukannya sendiri. Nah dari situ mulai dari sisi lari, dan ternyata enak tuh, menyenangkan. Setiap pagi lama-lama terbiasa, hasilnya ada, ternyata bisa. Terus temannya juga di luar, jadi komunitasnya jadi banyak. Jadi mulai dari situ akhirnya mengikuti maraton di situ. Nah, ini pertanyaan kembali nih, kadang-kadang kalau misalnya
kita lagi ke barber gitu ya. Ya. Tukang barber nih kalau motong gimana gitu ya. Nah sekarang mau nanya nih, pernah cedera sendiri nggak? Oh pernah cedera, hamstring udah 2 kali robek, betis juga sudah. Itu sebelum lari. lagi maraton. Sekalinya main bola, Oh, main bola satu lagi waktu itu kita pernah tuh. Tabrak tiang ya. Tabrak tiang sih itu Tabrak tiang sering. udah Benjol ya. agenda terjadi, bukan yang betisnya ya kalau nggak salah ya. Betis. Lagi pemanasan langsung tiba-tiba. Itu sebenarnya salah sih, karena kan paginya udah long run 22 kilo. Jadi itu alasannya. Jadi ototnya udah capek. Jadi kalau ya ini sebenarnya nggak boleh, cuman karena kita for fun lah main sama teman-teman sendiri ya why not lah. Tapi pemanasan pada saat cedera itu nggak banget sih. Jadi merawat diri sendiri sebenarnya. Betul. Nggak minta tolong yang lain ya. Nggak, jadi ya udah langsung dari awal udah beli tongkat penyangga, jalan ke gym, pasang tape sendiri. Jadi gitu. Oke. Sebagai penikmat olahraga, ngobrolin masalah di belakangnya Matias tuh, Yes, yang ini ya. Ini kan yang sebelahnya. Ini pemberian dari Matias nih sebenarnya nih waktu nonton Champions League final ya. Nah, traveling. Itu ada juga hal-hal yang mungkin hobi nomor mungkin bisa dibilang papan atas juga ya, antara olahraga sama traveling ya. Betul. Paling menarik kemana sih Matias? Pengalaman paling menarik traveling? Traveling itu sih udah balik waktu saya backpacker di Afrika Barat. Afrika Barat tuh negara mana? Jadi dari mendaratnya di Pantai Gading pada saat itu, kemudian dari situ pakai bus kita nyebrang ke Togo, nyebrang ke Benin, terus sampai di Nigeria, sampai di Lagos. Itu dengan satu teman waktu kita ketemu kan, waktu dengan backpacker tuh kan ada komunitasnya juga, jadi ketemu di mana, jalan bareng, terpisah lagi. Jadi pas itu bertemu dengan satu anak dari Saint Louis dari US, Andy. Jadi kita sama-sama di Lagos, terus kita pengen ke Kamerun. Dari Kamerun terus pengen sampai ke timur kan. Jadi mau berangkat dari Kenya terus balik ke Inggris saat itu. Tapi saat di Lagos kita naik bus, terus kita turun di satu kampung. Itu sepi banget ya. Ya menarik lah, kita duduk di situ mau nginep. Terus base kita dikasih tahu kalau di sini mobil dan bus tuh lewatnya cuman dalam 2 minggu itu mungkin sekali. Karena memang benar di tengah-tengah nowhere lah. Ya udah kita stuck di situ selama 3 minggu. Jadi akhirnya udah mati gaya karena kan di tengah-tengah. Jadi itu sebenarnya dekat kampungnya Greg dan Victor di sana. Oke. Waktu ngobrol sama Greg sama Victor ya, jadi, cerita dong. Betul, dan itu lucunya saya ke situ karena memang itu yang di situ yang tinggal adalah suku Ibo. Langsung dianggap saudara, bro. Iya. Saudara hilang. Jadi memang bahasanya apa? Mereka bahasanya bahasa Ibo gitu di Nigeria. Ada bahasa Ibo. Ada bahasa Ibonya juga. Jadi ya memang karena nama belakang pasti Nigeria harus ke sana deh, ini why not, udah kapan lagi, udah deket banget. Tapi ternyata nyangkut itu 3 minggu karena memang nggak bisa keluar dari kampung yang nggak ada mobil. Dan kalau mau jalan ya itu hutan belantara, udah selesai. Itu selama trip ke Afrika terjadi nggak sih ketakutan masalah di lumayan. Ada, tapi nggak sempat kejadian ditodong senjata? Kita nggak todong senjata, cuman 2 jam dari situ waktu itu ada massacre di Kano, yaitu di bagian utara ya. Ada selisih dan jadi kita juga kita udah orang asing, nggak bisa bahasa, ya mereka bisa bahasa Inggris ya, pidgin English gitu, Inggris broken. Cuman ya kita deg-degan begitu ada truk lewat, langsung kita ikut sampai ke kota berikutnya, terus balik ke Lagos terus terbang keluar. Tapi pengalamannya itu ya memang kayak itu sehari harus bawa ember ke sungai 5 kilo, mandi di situ, balik lagi untuk itu. Jadi memang harus hidup seperti mereka. Tinggalnya di mana? Ditinggal ada satu rumah bisa kasih, tapi rumah gubuk gitu. Jadi sangat minimalis. Itu cuman malam nggak nyediain gelap gulita, nggak ada listrik. Aduh. Jadi orang-orang di situ udah kasihan. Jadi kita setiap hari dikasih makan gitu, dibawain, bilang ini orang asing nyasar gitu. Cuman ya begitulah. Itu yang paling menyenangkan sih sebenarnya. Menyenangkan ya, harus melihat sekarang menyenangkan sih. Terus traveling pasti setelah itu juga ketemu dengan beberapa makanan lokal. Pasti, yes. Dan dari cerita-cerita ngobrolin Matias, ini juga sering ngomongin masalah makanan ekstrim. Pasti, yes. Paling ekstrim makan apa?
ya waktu di Kambodia kita makan ke Bucks Cafe, jadi dapat salad dengan kalajengking, dengan tarantula, itu udah digoreng dimakan. Tapi yang paling ekstrim adalah waktu kita di Jepang, ya maaf kita makan testikel babi mentah dalam bentuk sushi. Itu yang paling jorok mungkin sedunia ya. Saya udah sama istri sama Olive ya. Jadi kita menulis semua perjalanan dan travel di blognya dia juga. Jadi ya itu yang paling ekstrim dan kapok, tapi cuman karena ya udahlah travel ya harus dicoba lah. Terus gitu. Apa? Sate buaya udah, nasi goreng semut merah juga udah. Semut merah dihindarin bro biasanya. Tapi jadi pedes gitu nasinya. Oh gitu ya? Pedes. Tapi memang benar-benar literally itu. Ya semut merah yang gede-gede itu. Rang-rang gitu ya orang-orang. Aduh lucu banget. Nah termasuk masalah dari sisi nonton itu juga ada cerita ya. Waduh itu kesananya juga luar biasa sih. Itu nggak ada penginapan. Itu penginapannya waktu Champions League Final ya. Buat teman-teman pengen nonton Champions League Final itu hotelnya itu paling murah itu berapa ya saya cari? 250 juta semalam. Itu nggak masuk akal, sampai screenshot cek lain ini beneran nih di Agoda segini ada, bener tuh harganya segitu. Gila. Cuman akhirnya ada teman juga dari La Liga ya, partnernya dari Akurasi juga, jadi mereka membantu, jadi bisa tinggal di rumah orang tua dari teman tersebut. Lumayan lah saving ya, maksudnya kita juga bayar kamarnya, cuman kan ya normal lah ya harganya. Saat itu akhirnya kita memilih tidak bersama karena saya memilih langsung menuju Liverpool karena udah agak pede sedikit waktu itu, karena dapat tiketnya nontonnya harus di tribunnya Spurs karena memang mendapatkan dari klien kita EIA gitu ya. Tapi ya akhirnya ya udahlah kita ketemu untuk dapatin piala aja dah. Langsung di Anfield dia. Nah, bicara tentang masalah terakhir nih Matias nih di segmen 1. Harapan Matias untuk sepak bola Indonesia tuh apa? Yang pasti Piala Dunia ya. Piala Dunia bisa masuk. Kita udah pernah ke Piala Dunia sebagai negara Asia pertama ya, bersama Hindia Belanda. Cuman itu nggak kehitung lah. Kita harus bisa ke sana sendiri. Itu yang pertama dari sisi prestasi. Tapi buat saya sih lebih banyak dari sisi anak-anak muda lah. Kita bisa melihat di banyak SSB, akademi, terus pembinaan yang benar lah dari usia muda sampai kemudian bisa masuk ke ke jenjang senior. Oke, sekarang harapan pribadi Matias nih, karena profesinya sedemikian banyak, tetapi cita-cita yang mungkin akan dilakukan apa sih sebenarnya? Kalau saya sih karena memang nggak jauh-jauh dari bola ya, itu pasti nggak akan pernah lepas ya. Walaupun sekarang saya mengerjakan yang lain, cuman you never know, masa di depannya bagaimana, apakah akan kembali sepak bola lagi atau enggak, itu belum tutup pintu lah. Cuman untuk sekarang secara profesional ya mengerjakan lain dulu. Belum tutup pintu, berarti offering kan sebenarnya masih banyak. Jadi ada kemungkinan tetap ya bergabung di Liga 1 atau kembali ke timnas? We don't know lah. Tapi lebih enak kayaknya di klub dulu. Di klub dulu ya? Dulu. Lebih sering traveling lagi. Sering traveling dalam Indonesia juga kan. Oke. Ini obrolan yang sangat menarik. Nggak kerasa Matias, di segmen 1 kita udah selesai. Kembali lagi nanti ada sesuatu yang lebih menarik lagi setelah ini ya. Alright, good.